Tinjauan teori asuhan kebidanan dengan SWOT. Tinjauan teori asuhan kebidanan pada ibu hamil dengan metode SWOT. 1. Pengkajian. Pengkajian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, yaitu meliputi data subjektif dan data objektif. Data subjektif. 1. Identitas. Nama untuk mengenal ibu dan suami. Selanjutnya umur, yaitu usia wanita yang dianjurkan untuk hamil adalah wanita dengan usia 20–35 tahun. Usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun mempredisposisi wanita terhadap sejumlah komplikasi. Usia di bawah 20 tahun meningkatkan insiden preeklamsia dan usia di atas 35 tahun meningkatkan insiden diabetes mellitus tipe 2, hipertensi kronis, persalinan yang lama pada multipara, seksio sesaria, persalinan praterem, anomali kromosom, dan kematian janin. Nikah atau lamanya. Suku atau bangsa, yaitu asal daerah atau bangsa seorang wanita berpengaruh terhadap pola pikir mengenai tenaga kesehatan, pola nutrisi, dan adat istiadat yang dianut. Agama, untuk mengetahui keyakinan ibu sehingga dapat membimbing dan mengarahkan ibu untuk berdoa sesuai dengan keyakinannya. Pendidikan, untuk mengetahui tingkat intelektual ibu, sehingga tenaga kesehatan dapat melakukan komunikasi termasuk dalam hal pemberian konseling sesuai dengan pendidikan terakhirnya. Pekerjaan, status ekonomi seseorang dapat mempengaruhi pencapaian status gizinya. Hal ini dapat dikaitkan antara asupan nutrisi ibu dengan tumbuh kembang janin dalam kandungan, yang dalam hal ini dipantau melalui tinggi fundus uteri ibu hamil. Alamat bertujuan untuk mempermudah tenaga kesehatan dalam melakukan follow-up terhadap perkembangan ibu. Selanjutnya, keluhan utama, yaitu keluhan yang muncul pada kehamilan trimester 3 meliputi sering kencing, nyeri pinggang, dan sesak nafas akibat pembesaran uterus, serta merasa khawatir akan kelahiran bayinya dan keselamatannya. Selain itu, konstipasi dan sering lelah merupakan hal yang wajar dikeluhkan oleh ibu hamil. Riwayat menstruasi, untuk mengkaji kesuburan dan siklus haid ibu sehingga didapatkan hari pertama haid terakhir untuk menentukan usia kehamilan dan memperkirakan tanggal tafsiran persalinannya. Riwayat perkawinan, untuk mengetahui kondisi psikologis ibu yang akan mempengaruhi proses adaptasi terhadap kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Riwayat kehamilan, persalinan, dan nifas yang lalu, untuk mengetahui kejadian masa lalu ibu mengenai masa kehamilan, persalinan, dan masa nifasnya. Komplikasi pada kehamilan, persalinan, dan nifas dikaji untuk mengidentifikasi masalah potensial yang kemungkinan akan muncul pada kehamilan, persalinan, dan nifas kali ini. Lama persalinan sebelumnya merupakan indikasi yang baik untuk memperkirakan lama persalinan kali ini. Metode persalinan sebelumnya merupakan indikasi untuk memperkirakan persalinan kali ini melalui seksio sesaria atau melalui pervaginam. Berat badan janin sebelumnya yang dilahirkan pervaginam dikaji untuk memastikan keadekuatan panggul ibu
untuk melahirkan bayi saat ini. Riwayat hamil sekarang untuk mengetahui beberapa kejadian maupun komplikasi yang terjadi pada kehamilan sekarang. Hari pertama haid terakhir digunakan untuk menentukan tafsiran tanggal persalinan dan usia kehamilan. Gerakan janin yang dirasakan ibu bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan janin. Gerakan janin mulai dapat dirasakan pada minggu ke-16 sampai minggu ke-20 kehamilan. Riwayat penyakit yang lalu atau operasi. Adanya penyakit seperti diabetes mellitus dan ginjal dapat memperlambat proses penyembuhan luka. Gangguan sirkulasi dan perfusi jaringan dapat terjadi pada penderita diabetes mellitus. Selain itu, hiperglikemia dapat menghambat fagositosis dan menyebabkan terjadinya infeksi jamur dan ragi pada luka jalan lahir. Riwayat penyakit keluarga untuk mengetahui kemungkinan adanya pengaruh penyakit keluarga. Riwayat ginekologi untuk mengetahui riwayat kesehatan reproduksi ibu yang kemungkinan memiliki pengaruh terhadap proses kehamilannya. Riwayat keluarga berencana untuk mengetahui penggunaan metode kontrasepsi ibu secara lengkap dan untuk merencanakan penggunaan metode kontrasepsi setelah masa nifas ini. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Pola nutrisi. Makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil antara lain daging tidak berlemak, ikan, telur, tahu, tempe, susu, brokoli, sayuran berdaun hijau tua, kacang-kacangan, buah dan hasil laut seperti udang. Sedangkan makanan yang harus dihindari oleh ibu hamil yaitu hati dan produk olahan hati, makanan mentah atau setengah matang, ikan yang mengandung merkuri seperti hiu dan marlin, serta kafein dalam kopi, teh, coklat maupun cola. Selain itu, menu makanan dan pengolahannya harus sesuai dengan pedoman umum gizi seimbang. Pola eliminasi. Pada kehamilan trimester 3, ibu hamil menjadi sering buang air kecil dan konstipasi. Hal ini dapat dicegah dengan konsumsi makanan tinggi serat dan banyak minum air putih hangat ketika lambung dalam keadaan kosong untuk merangsang gerakan peristaltik usus. Pola istirahat. Pada wanita usia reproduksi yaitu 20-35 tahun, kebutuhan tidur dalam sehari adalah sekitar 8-9 jam. Psikososial. Pada setiap trimester kehamilan, ibu mengalami perubahan kondisi psikologis. Perubahan yang terjadi pada trimester 3 yaitu periode penantian dengan penuh kewaspadaan. Oleh karena itu, pemberian arahan, saran, dan dukungan pada ibu tersebut akan memberikan kenyamanan, sehingga ibu dapat menjalani kehamilannya dengan lancar. Data sosial yang harus digali termasuk dukungan dan peran ibu saat kehamilan. Data objektif. Pemeriksaan umum. Baik atau tidak. Kesadaran bertujuan untuk menilai status kesadaran ibu. Kompos mentis adalah status kesadaran di mana ibu mengalami kesadaran penuh dengan memberikan respon yang cukup terhadap stimulus yang diberikan. Keadaan emosional, apakah stabil atau tidak. Tinggi badan, untuk mengetahui apakah ibu dapat bersalin dengan normal. Batas tinggi badan minimal bagi ibu hamil untuk dapat bersalin secara normal adalah 145 cm. Namun, hal ini tidak menjadi masalah jika janin dalam kandungannya memiliki taksiran berat janin yang kecil. Selanjutnya, berat badan.
Penambahan berat badan minimal selama kehamilan adalah kurang lebih 9 kg. Kemudian lingkar lengan atas. Batas minimal lingkar lengan atas bagi ibu hamil adalah 23,5 cm. Tanda-tanda vital. Rentang tekanan darah normal pada orang dewasa sehat adalah 100/60 sampai 140/90 mm Hg, tetapi bervariasi tergantung usia dan variabel lainnya. WHO menetapkan hipertensi jika tekanan sistolik di atas 160 mm Hg dan tekanan diastolik di atas 95 mm Hg. Pada wanita dewasa sehat yang tidak hamil memiliki kisaran denyut jantung 70 denyut per menit dengan rentang normal 60 sampai 100 denyut per menit. Namun selama kehamilan mengalami peningkatan sekitar 15-20 denyut per menit. Nilai normal untuk suhu per aksila pada orang dewasa yaitu 35,8 sampai 37,3 derajat Celcius. Sedangkan menurut Varney, pernafasan orang dewasa normal adalah antara 16 sampai 20 kali per menit. Pemeriksaan fisik. Muka muncul bintik-bintik dengan ukuran yang bervariasi pada wajah dan leher akibat melanocyte stimulating hormone. Selain itu, penilaian pada muka juga ditujukan untuk melihat ada tidaknya pembengkakan pada daerah wajah serta mengkaji kesimetrisan bentuk wajah. Selanjutnya, mata. Pemeriksaan sklera bertujuan untuk menilai warna yang dalam keadaan normal berwarna putih, sedangkan pemeriksaan konjungtiva dilakukan untuk mengkaji munculnya anemia. Konjungtiva yang normal berwarna merah muda. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap pandangan mata yang kabur terhadap suatu benda untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya preeklamsia. Selanjutnya, mulut, untuk mengkaji kelembaban mulut dan mengecek ada tidaknya stomatitis. Kemudian gigi atau gusi. Gigi merupakan bagian penting yang harus diperhatikan kebersihannya sebab berbagai kuman dapat masuk melalui organ ini. Karena pengaruh hormon kehamilan, gusi menjadi mudah berdarah pada awal kehamilan. Kemudian leher. Dalam keadaan normal, kelenjar tiroid tidak terlihat dan hampir tidak teraba, sedangkan kelenjar getah bening bisa teraba seperti kacang kecil. Kemudian payudara. Menurut Bobak dan Prawiraharjo, payudara menjadi lunak, membesar, vena-vena di bawah kulit lebih terlihat, puting susu membesar, kehitaman dan tegak, areola meluas dan kehitaman serta muncul stretch mark pada permukaan kulit payudara. Selain itu, menilai kesimetrisan payudara, mendeteksi kemungkinan adanya benjolan dan mengecek pengeluaran ASI. Perut. Inspeksi muncul stria gravidarum dan linea gravidarum pada permukaan kulit perut akibat melanocyte stimulating hormone. Palpasi. Leopold I, pemeriksa menghadap ke arah muka ibu hamil, menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada fundus. Leopold II menentukan batas samping rahim kanan dan kiri, menentukan letak punggung janin dan pada letak lintang, menentukan letak kepala janin. Leopold III menentukan bagian terbawah janin dan menentukan apakah bagian terbawah tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau masih dapat digerakkan. Leopold IV, pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu hamil dan menentukan konvergen, yaitu kedua jari-jari pemeriksa menyatu yang berarti bagian terendah janin belum masuk panggul, atau divergen,
yaitu kedua jari-jari pemeriksa tidak menyatu, yang berarti bagian terendah janin sudah masuk panggul, serta seberapa jauh bagian terbawah janin masuk ke pintu atas panggul. Denyut jantung janin normal adalah antara 120 sampai 160 kali per menit. Pada akhir trimester 3 menjelang persalinan, presentasi normal janin adalah presentasi kepala dengan letak memanjang dan sikap janin fleksi. Tafsiran berat janin. Menurut Manuaba, berat janin dapat ditentukan dengan rumus Lawson, yaitu jika kepala janin belum masuk ke pintu atas panggul, rumusnya berat janin sama dengan TFU dikurang 12 dikali 155 gram. Dan jika kepala janin telah masuk ke pintu atas panggul, maka rumusnya yaitu berat janin sama dengan TFU dikurang 11 dikali 155 gram. Anogenetalia. Pengaruh hormon estrogen dan progesteron adalah pelebaran pembuluh darah sehingga dapat terjadi varises pada sekitar genitalia. Namun tidak semua ibu hamil mengalami varises pada daerah tersebut. Pada keadaan normal, tidak terdapat hemoroid pada anus. Selanjutnya, ekstremitas, yaitu tidak ada udem, tidak ada varises, dan refleks patella menunjukkan respon positif. Selanjutnya, pemeriksaan penunjang, yaitu USG. Pemeriksaan USG dapat digunakan pada kehamilan muda untuk mendeteksi letak janin, perlekatan plasenta, lilitan tali pusat, gerakan janin, denyut jantung janin, mendeteksi tafsiran berat janin dan tafsiran tanggal persalinan, serta mendeteksi adanya kelainan pada kehamilan. Kemudian golongan darah, untuk mempersiapkan calon pendonor darah jika sewaktu-waktu diperlukan karena adanya situasi kegawat daruratan. Hemoglobin. Wanita hamil dikatakan anemia jika kadar hemoglobinnya di bawah 10 gram. Jadi, wanita hamil harus memiliki hemoglobin di atas 10 gram. Kemudian, protein urin dan glukosa urin. Urin negatif untuk protein dan glukosa. Langkah kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa kehamilan disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, seperti G2P1A0, usia 22 tahun, usia kehamilan 30 minggu fisiologis, dan janin tunggal hidup. Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi ibu. Menurut Bobak dan Prawiroharjo, keluhan yang muncul pada kehamilan trimester ketiga meliputi sering kencing, nyeri pinggang dan sesak nafas akibat pembesaran uterus, serta rasa khawatir akan kelahiran bayinya dan keselamatannya. Selain itu, konstipasi dan sering lelah merupakan hal wajar dikeluhkan oleh ibu hamil. Contoh kebutuhan trimester ketiga adalah perubahan fisik dan psikologis ibu trimester ketiga, tanda-tanda persalinan, tanda bahaya kehamilan trimester ketiga, persiapan persalinan, pengurang rasa nyeri saat persalinan, pendamping persalinan, ASI, cara mengasuh bayi, cara memandikan bayi, imunisasi, dan KB. Langkah ketiga, perencanaan. Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi ibu. Tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif. Sesuai dengan Kepmenkes RI tahun 2013, standar pelayanan antenatal merupakan rencana asuhan pada ibu hamil yang minimal dilakukan pada setiap kunjungan antenatal, antara lain timbang berat badan,
ukur tinggi badan, ukur tekanan darah, ukur lingkar lengan atas, ukur tinggi fundus uteri, tentukan status imunisasi dan berikan imunisasi TT sesuai status imunisasi. Berikan tablet tambah darah, tentukan presentasi janin dan hitung DJJ. Berikan konseling mengenai lingkungan yang bersih, kebutuhan nutrisi, pakaian, istirahat, dan rekreasi, perawatan payudara, body mekanik, kebutuhan seksual, kebutuhan eliminasi, senam hamil, serta persiapan persalinan dan kelahiran bayi. Berikan pelayanan tes laboratorium sederhana dan lakukan tata laksana. Langkah keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil disesuaikan dengan rencana asuhan yang telah disusun dan dilakukan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence-based kepada ibu dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Langkah kelima, evaluasi. Penilaian atau evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi ibu, kemudian dicatat, dikomunikasikan dengan ibu dan atau keluarga, serta ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ibu. Berikut adalah uraian evaluasi dari pelaksanaan. Seperti telah dilakukan penimbangan berat badan dan pengukuran tinggi badan, tekanan darah, lila, dan TFU. Status imunisasi tetanus ibu telah diketahui dan telah diberikan imunisasi TT sesuai dengan status imunisasi. Kemudian, telah diberikan tablet tambah darah minimal 90 tablet selama kehamilan. Telah didapat presentasi janin dan denyut jantung janin. Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali mengenai lingkungan yang bersih, kebutuhan nutrisi, pakaian, istirahat, dan rekreasi, perawatan payudara, body mekanik, kebutuhan seksual, kebutuhan eliminasi, senam hamil, serta persiapan persalinan dan kelahiran bayi. Telah dilakukan pemeriksaan laboratorium dan telah diberikan asuhan kebidanan pada ibu hamil sesuai dengan permasalahan yang dialami. Langkah keenam, dokumentasi. Pencatatan atau pendokumentasian dilakukan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada formulir yang tersedia dan ditulis dalam bentuk SOAP. S adalah data subjektif, yaitu mencatat hasil anamnesa dengan klien. O adalah data objektif, yaitu mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap klien. A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan, seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi, dan rujukan. Tinjauan teori asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan metode SOAP. 1. Pengkajian data subjektif, yaitu identitas, yaitu nama, untuk mengenal ibu dan suami. Umur, yaitu semakin tua usia seorang ibu akan berpengaruh terhadap kekuatan mengejan selama proses persalinan. Menurut Varney, usia di bawah 20 tahun dan di atas 35 tahun mempredisposisi wanita terhadap sejumlah komplikasi. Usia di bawah 20 tahun meningkatkan insiden preeklamsia dan usia di atas 35 tahun meningkatkan insiden diabetes mellitus tipe 2, hipertensi kronis, persalinan yang lama pada multipara, seksio cesaria, persalinan preterm,
anomali kromosom, dan kematian janin. Nikah atau lamanya, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Keluhan utama: rasa sakit pada perut dan pinggang akibat kontraksi yang datang lebih kuat, sering, dan teratur. Keluarnya lendir darah dan keluarnya air ketuban dari jalan lahir merupakan tanda dan gejala persalinan yang akan dikeluhkan oleh ibu menjelang akan bersalin. Pola nutrisi bertujuan untuk mengkaji cadangan energi dan status cairan ibu serta dapat memberikan informasi pada ahli anestesi jika pembedahan diperlukan. Pola eliminasi saat persalinan akan berlangsung, menganjurkan ibu untuk buang air kecil secara rutin dan mandiri, paling sedikit setiap 2 jam. Pola istirahat pada wanita dengan usia 18-40 tahun, kebutuhan tidur dalam sehari adalah sekitar 8-9 jam. Data objektif. Pemeriksaan umum. Keadaan umum, apakah baik atau tidak? Kesadaran, bertujuan untuk menilai status kesadaran ibu. Keadaan emosional, apakah stabil atau tidak. Berat badan, bertujuan untuk menghitung penambahan berat badan ibu. Tanda-tanda vital. Secara garis besar, pada saat persalinan, tanda-tanda vital ibu mengalami peningkatan karena terjadi peningkatan metabolisme selama persalinan. Tekanan darah meningkat selama kontraksi, yaitu peningkatan tekanan sistolik 10-20 mm Hg dan diastolik 5-10 mm Hg. Dan saat di antara waktu kontraksi, tekanan darah akan kembali ke tingkat sebelum persalinan. Rasa nyeri, takut, dan khawatir dapat semakin meningkatkan tekanan darah. Peningkatan suhu normal adalah peningkatan suhu yang tidak lebih dari 0,5 derajat Celcius sampai 1 derajat Celcius. Frekuensi denyut nadi di antara waktu kontraksi sedikit lebih tinggi dibanding selama periode menjelang persalinan. Sedikit peningkatan frekuensi nadi dianggap normal. Sedikit peningkatan frekuensi pernafasan masih normal selama persalinan. Pemeriksaan fisik. Muka, muncul bintik-bintik dengan ukuran yang bervariasi pada wajah dan leher akibat melanocyte stimulating hormone. Selain itu, penilaian pada muka juga ditujukan untuk melihat ada tidaknya pembengkakan pada daerah wajah serta mengkaji kesimetrisan bentuk wajah. Mata, pemeriksaan sklera bertujuan untuk menilai warna yang dalam keadaan normal berwarna putih. Sedangkan pemeriksaan konjungtiva dilakukan untuk mengkaji munculnya anemia. Konjungtiva yang normal berwarna merah muda. Selain itu, perlu dilakukan pengkajian terhadap pandangan mata yang kabur terhadap suatu benda untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya preeklamsia. Selanjutnya, payudara. Menurut Bobak dan Prawiroharjo, akibat pengaruh hormon kehamilan, payudara menjadi lunak, membesar, vena-vena di bawah kulit akan lebih terlihat, puting payudara membesar, kehitaman dan tegak, areola meluas dan kehitaman serta muncul stretch marks pada permukaan kulit payudara. Selain itu, menilai kesimetrisan payudara, mendeteksi kemungkinan adanya benjolan dan mengecek pengeluaran ASI. Selanjutnya, ekstremitas, yaitu tidak ada udem, tidak ada varises, dan refleks patella menunjukkan respon positif. Pemeriksaan khusus. Pemeriksaan obstetri, inspeksi, muncul garis-garis pada permukaan kulit perut dan garis pertengahan pada perut akibat melanocyte stimulating hormone. Palpasi, Leopold I, pemeriksa menghadap ke arah muka ibu hamil, menentukan tinggi fundus uteri dan bagian janin yang terdapat pada fundus. Leopold II menentukan batas samping rahim kanan dan kiri.
menentukan letak punggung janin dan pada letak lintang, menentukan letak kepala janin. Leopold III menentukan bagian terbawah janin dan menentukan apakah bagian terbawah tersebut sudah masuk ke pintu atas panggul atau masih dapat digerakkan. Leopold IV pemeriksa menghadap ke arah kaki ibu hamil dan menentukan bagian terbawah janin dan berapa jauh bagian terbawah janin masuk ke pintu atas panggul. Tafsiran tanggal persalinan bertujuan untuk mengetahui apakah persalinannya cukup bulan, prematur, atau postmatur. Tafsiran berat janin. Menurut Manuaba, berat janin dapat ditentukan dengan rumus Lawson, yaitu jika kepala janin belum masuk ke pintu atas panggul, rumusnya berat badan sama dengan TFU dikurang 12 dikali 155 gram. Dan jika kepala janin telah masuk ke pintu atas panggul, rumusnya berat janin sama dengan TFU dikurang 11 dikali 155 gram. Selanjutnya, auskultasi, yaitu denyut jantung janin normal adalah 120–160 kali per menit. Bagian terendah, pada akhir trimester 3 menjelang persalinan, presentasi normal janin adalah presentasi kepala dengan letak memanjang dan sikap janin fleksi. Kontraksi, yaitu durasi kontraksi uterus sangat bervariasi, tergantung pada kala persalinan ibu tersebut. Kontraksi pada awal persalinan mungkin hanya berlangsung 15–20 detik, sedangkan pada persalinan kala 1 fase aktif berlangsung dari 45–90 detik dengan durasi rata-rata 60 detik. Informasi mengenai kontraksi ini membantu untuk membedakan antara kontraksi persalinan sejati dan persalinan palsu. Anogenitalia, inspeksi, pengaruh hormon estrogen dan progesteron menyebabkan pelebaran pembuluh darah sehingga terjadi varises pada sekitar genitalia. Namun tidak semua ibu hamil akan mengalami varises pada daerah tersebut. Pada keadaan normal, tidak terdapat hemoroid pada anus serta pembengkakan pada kelenjar Bortolini dan kelenjar Schenck. Pengeluaran pervaginam seperti bloody show dan air ketuban juga harus dikaji untuk memastikan adanya tanda dan gejala persalinan. Vaginatoser, yaitu pemeriksaan vaginatoser bertujuan untuk mengkaji penipisan dan pembukaan serviks, bagian terendah, dan status ketuban. Jika janin dalam presentasi kepala, molding, kaput succedaneum, dan posisi janin perlu dikaji dengan pemeriksaan dalam untuk memastikan adaptasi janin dengan panggul ibu. Pembukaan serviks pada fase laten berlangsung selama 7–8 jam, sedangkan pada fase aktif dibagi menjadi 3 fase, yaitu fase akselerasi, fase dilatasi maksimal, dan fase deselerasi yang masing-masing fase berlangsung selama 2 jam. Kesan panggul, yaitu bertujuan untuk mengkaji keadekuatan panggul ibu selama proses persalinan. Panggul paling baik untuk perempuan adalah jenis ginekoid dengan bentuk pintu atas panggul hampir bulat, sehingga membantu kelancaran proses persalinan. Pemeriksaan penunjang. Hemoglobin. Selama persalinan, kadar hemoglobin mengalami peningkatan 1,2 gram per 100 ml dan akan kembali ke kadar sebelum persalinan pada hari pertama pasca partum jika tidak kehilangan darah yang abnormal. Kardiosotografi atau CTG bertujuan untuk mengkaji kesejahteraan janin. USG pada akhir trimester 3 menjelang persalinan. Pemeriksaan USG dimaksudkan untuk memastikan presentasi janin, kecukupan air ketuban, tafsiran berat janin, denyut jantung janin, dan mendeteksi adanya komplikasi, protein urin dan glukosa urin. Urin negatif untuk protein dan glukosa. Angka kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa persalinan disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, seperti G2-P1 A0 usia 22 tahun, usia kehamilan 39 minggu impartu kala 1 fase aktif, dan janin tunggal hidup.
Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi ibu. Rasa takut, cemas, khawatir, dan rasa nyeri merupakan permasalahan yang dapat muncul pada proses persalinan. Kebutuhan ibu bersalin menurut Lesser dan Kenny dalam Varney adalah pemenuhan kebutuhan fisiologis, yaitu makan, minum, oksigenasi, eliminasi, istirahat, dan tidur. Kebutuhan pengurangan rasa nyeri, superperson, yaitu pendampingan dari orang dekat, penerimaan sikap dan tingkah laku, serta pemberian informasi tentang keamanan dan kesejahteraan ibu dan janin. Angka ketiga, perencanaan. Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi ibu, tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif. Penilaian dan intervensi yang akan dilakukan saat persalinan adalah sebagai berikut. Skala 1. 1. Lakukan pengawasan menggunakan partograf, meliputi ukur tanda-tanda vital ibu, hitung denyut jantung janin, hitung kontraksi uterus, lakukan pemeriksaan dalam, serta catat produksi urin, aseton, dan protein. 2. Penuhi kebutuhan cairan dan nutrisi ibu. 3. Atur aktivitas dan posisi ibu yang nyaman. 4. Fasilitasi ibu untuk buang air kecil. 5. Hadirkan pendamping ibu seperti suami maupun anggota keluarga selama proses persalinan. 6. Ajari ibu tentang teknik relaksasi yang benar. 7. Berikan sentuhan, pijatan, counter pressure, pelvic rocking, kompres hangat dingin pada pinggang, berendam dalam air hangat maupun wangi-wangian, serta ajari ibu tentang teknik relaksasi dengan cara menarik nafas panjang secara berkesinambungan untuk mengurangi rasa nyeri yang dirasakan oleh ibu. 8. Informasikan tentang perkembangan dan kemajuan persalinan pada ibu maupun keluarga. Skala 2. 1. Anjurkan ibu untuk memilih posisi yang nyaman saat bersalin. 2. Ajari ibu cara meneran yang benar. 3. Lakukan pertolongan kelahiran bayi sesuai dengan standar asuhan persalinan normal. Skala 3. Lakukan pertolongan kelahiran plasenta sesuai dengan manajemen aktif skala 3 yang tercantum dalam asuhan persalinan normal. Skala 4. 1. Lakukan penjahitan luka jika ada luka pada jalan lahir. 2. Fasilitasi ibu untuk memperoleh kebersihan diri, istirahat, dan nutrisi. 3. Lakukan observasi skala 4 sesuai dengan standar asuhan persalinan normal. Angka keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil dilakukan dengan rencana asuhan yang telah disusun dan dilakukan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence-based kepada ibu, yaitu dilakukan pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan. Angka kelima, evaluasi. Penilaian atau evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi ibu, kemudian dicatat, dikomunikasikan dengan ibu dan atau keluarga, serta ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ibu. Evaluasi dilakukan pada kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 persalinan. Langkah keenam, dokumentasi. Pencatatan atau pendokumentasian dilakukan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada formulir yang tersedia dan ditulis dalam bentuk SOAP. S adalah data subjektif, yaitu mencatat hasil anamnesa dengan klien. O adalah data objektif, yaitu mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap klien. A adalah hasil analisa, mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. P adalah penatalaksanaan, mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan, seperti tindakan antisipatif, tindakan segera, tindakan secara komprehensif, penyuluhan, dukungan, kolaborasi, evaluasi, dan rujukan.
Tinjauan teori asuhan kebidanan pada bayi baru lahir dengan metode SWOT. 1. Pengkajian. Pengkajian ini dilakukan dengan mengumpulkan semua informasi yang akurat, relevan, dan lengkap dari semua sumber yang berkaitan dengan kondisi klien, yaitu meliputi data subjektif dan data objektif. Data subjektif meliputi identitas bayi, yaitu nama untuk mengenal bayi, jenis kelamin untuk memberikan informasi pada ibu dan keluarga serta memfokuskan saat pemeriksaan genitalia, anak untuk mengkaji adanya kemungkinan sibling rivalry, identitas orang tua, meliputi nama, umur, nikah atau lamanya, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Data kesehatan meliputi riwayat kehamilan untuk mengetahui beberapa kejadian atau komplikasi yang terjadi saat mengandung bayi yang baru saja dilahirkan, sehingga dapat dilakukan screening test dengan tepat dan segera. Riwayat persalinan untuk menentukan tindakan segera yang dilakukan pada bayi baru lahir. Data objektif. Pemeriksaan umum. Keadaan umum baik atau tidak. Tanda-tanda vital. Pernafasan normal adalah antara 30-50 kali per menit. Dihitung ketika bayi dalam posisi tenang dan tidak ada tanda-tanda distres pernafasan. Bayi baru lahir memiliki frekuensi denyut jantung 110-160 denyut per menit dengan rata-rata kira-kira 130 denyut per menit. Angka normal pada pengukuran suhu bayi secara aksila adalah 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius. Antropometri. Kisaran berat badan bayi baru lahir adalah 2.500 sampai 4.000 gram. Panjang badan sekitar 48 sampai 52 cm. Lingkar kepala sekitar 32 sampai 37 cm. Kira-kira 2 cm lebih besar dari lingkar dada, yaitu 30-35 cm. Bayi biasanya mengalami penurunan berat badan dalam beberapa hari pertama yang harus kembali normal pada hari ke-10. Sebaiknya bayi dilakukan penimbangan pada hari ketiga atau keempat dan hari ke-10 untuk memastikan berat badan lahir telah kembali. Selanjutnya, Apgar Score. Skor Apgar merupakan alat untuk mengkaji kondisi bayi sesaat setelah lahir dalam hubungannya dengan 5 variabel. Penilaian ini dilakukan pada menit pertama, menit ke-5, dan menit ke-10. Nilai 7-10 pada menit pertama menunjukkan bahwa bayi berada dalam keadaan baik. Pemeriksaan fisik khusus meliputi kulit, yaitu seluruh tubuh bayi harus tampak merah muda, mengindikasikan perfusi perifer yang baik. Bila bayi berpigmen gelap, tanda-tanda perfusi perifer baik dapat dikaji dengan mengobservasi membran mukosa, telapak tangan, dan kaki. Bila bayi tampak pucat atau sianosis, dengan atau tanpa tanda-tanda distres pernafasan harus segera dilaporkan pada dokter anak, karena dapat mengindikasikan adanya penyakit. Selain itu, kulit bayi juga harus bersih dari ruam, bercak, memar, tanda-tanda infeksi, dan trauma. Kepala, fontanel anterior harus teraba datar. Bila cembung, dapat terjadi akibat peningkatan tekanan intrakranial, sedangkan fontanel yang cekung dapat mengindikasikan adanya dehidrasi. Molding harus sudah menghilang selama 24 jam kelahiran. Cefaleoma pertama kali muncul pada 12-36 jam setelah kelahiran dan cenderung semakin besar ukurannya. Diperlukan waktu sampai 6 minggu untuk dapat hilang. Adanya memar atau trauma sejak lahir harus diperiksa untuk memastikan bahwa proses penyembuhan sedang terjadi.
dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Mata. Inspeksi pada mata bertujuan untuk memastikan bahwa keduanya bersih tanpa tanda-tanda rabas. Jika terdapat rabas, mata harus dibersihkan dan usapannya dapat dilakukan jika diindikasikan. Selanjutnya, telinga. Periksa telinga untuk memastikan jumlah, bentuk, dan posisinya. Telinga bayi cukup bulan harus memiliki tulang rawan yang cukup agar dapat kembali ke posisi semula ketika digerakkan ke depan secara perlahan. Daun telinga harus berbentuk sempurna dengan lengkungan-lengkungan yang jelas pada bagian atas. Posisi telinga diperiksa dengan penarikan hayal dari bagian luar kantung mata ke bagian dalam. Hidung. Tidak ada kelainan bawaan atau cacat lahir. Mulut. Pemeriksaan pada mulut memerlukan pencahayaan yang baik dan harus terlihat bersih, lembab, dan tidak ada kelainan seperti palatosisis maupun labiopalatoskisis. Leher. Bayi biasanya berleher pendek. Yang harus diperiksa adalah kesimetrisannya. Perabaan pada leher bayi perlu dilakukan untuk mendeteksi adanya pembengkakan seperti kista hikroma dan tumor sternomastoid. Bayi harus dapat menggerakkan kepalanya ke kiri dan ke kanan. Adanya pembentukan selaput kulit mengindikasikan adanya abnormalitas kromosom, seperti sindrom Turner, dan adanya lipatan kulit yang berlebihan di bagian belakang leher mengindikasikan kemungkinan adanya trisoma 21. Klavikula. Perabaan pada semua klavikula bayi bertujuan untuk memastikan keutuhannya, terutama pada presentasi bokong atau distosia bahu, karena keduanya berisiko menyebabkan fraktur klavikula, yang menyebabkan hanya mampu sedikit bergerak atau bahkan tidak bergerak sama sekali. Dada. Tidak ada retraksi dinding dada bawah yang dalam. Umbilikus. Tali pusat dan umbilikus harus diperiksa setiap hari untuk mendeteksi adanya perdarahan tali pusat. Tanda-tanda pelepasan dan infeksi. Biasanya tali pusat lepas dalam 5-16 hari. Potongan kecil tali pusat dapat tertinggal di umbilikus sehingga harus diperiksa setiap hari. Tanda awal terjadinya infeksi di sekitar umbilikus dapat diketahui dengan adanya kemerahan di sekitar umbilikus. Tali pusat berbau busuk dan menjadi lengket. Ekstremitas. Bertujuan untuk mengkaji kesimetrisan, ukuran, bentuk, dan posturnya. Panjang kedua kaki juga harus dilakukan dengan meluruskan keduanya. Posisi kaki dalam kaitannya dengan tungkai juga harus diperiksa untuk mengkaji adanya kelainan posisi, seperti deformitas anatomi yang menyebabkan tungkai berputar ke dalam, keluar, ke atas, atau ke bawah. Jumlah jari kaki dan tangan harus lengkap. Bila bayi aktif, keempat ekstremitas harus dapat bergerak bebas. Kurangnya gerakan dapat berkaitan dengan trauma. Selanjutnya, punggung. Tanda-tanda abnormalitas pada bagian punggung yaitu spina bifida, adanya pembengkakan, dan lesung atau bercak kecil berlambut. Selanjutnya, genitalia. Pada perempuan, vagina berlubang, uretra berlubang, dan labia minora telah menutupi labia mayora. Sedangkan pada laki-laki, testis berada dalam skrotum dan penis berlubang pada ujungnya. Anus secara perlahan membuka lipatan bokong atau memastikan tidak ada lesung atau sinus yang memiliki sphincter ani. Eliminasi, keluarnya urin dan mekonium harus dicatat karena merupakan indikasi kebakterian ginjal dan saluran gastrointestinal bagian bawah. Pemeriksaan refleks meliputi MERO, yaitu respon bayi baru lahir akan menghentakkan tangan dan kaki lurus ke arah luar, sedangkan lutut fleksi, kemudian tangan akan kembali ke arah dada seperti posisi dalam pelukan. Jari-jari nampak terpisah membentuk huruf C, dan bayi mungkin menangis. Refleks ini akan menghilang pada umur 3-4 bulan. Refleks yang menetap lebih dari 4 bulan menunjukkan adanya kerusakan otak. Refleks tidak simetris menunjukkan adanya hemiparesis
fraktur klavikula atau cedera flexus branchialis. Sedangkan tidak adanya respon pada ekstremitas bawah menunjukkan adanya dislokasi pinggul atau cedera medula spinalis. Routing, yaitu sentuhan pada pipi atau bibir menyebabkan kepala menoleh ke arah sentuhan. Refleks ini menghilang pada 3-4 bulan, tetapi bisa menetap sampai umur 12 bulan khususnya selama tidur. Tidak adanya refleks menunjukkan adanya gangguan neurologi berat. Selanjutnya, sucking, yaitu bayi menghisap dengan kuat dalam merespon terhadap stimulasi. Refleks ini menetap selama masa bayi dan mungkin terjadi selama tidur tanpa stimulasi. Refleks yang lemah atau tidak ada menunjukkan kelambatan perkembangan atau keadaan neurologi yang abnormal. Selanjutnya, grasping, yaitu respon bayi terhadap stimulasi pada telapak tangan bayi dengan sebuah objek atau jari pemeriksa akan menggenggam atau jari-jari bayi melengkung dan memegang objek tersebut dengan erat. Straddle, yaitu bayi mengekstensi dan memfleksi lengan dalam merespon suara yang keras. Tangan tetap rapat dan refleks ini akan menghilang setelah umur 4 bulan. Tidak adanya respon menunjukkan adanya gangguan pendengaran. Tonic neck, yaitu bayi melakukan perubahan posisi bila kepala diputar ke satu sisi. Lengan dan tungkai ekstensi ke arah sisi putaran kepala dan fleksi pada sisi yang berlawanan. Normalnya, refleks ini tidak terjadi pada setiap kali kepala diputar, tampak kira-kira pada umur 2 bulan dan menghilang pada umur 6 bulan. Neck righting, yaitu bila bayi terlentang, bahu dan badan kemudian pelvis berotasi ke arah di mana bayi diputar. Respon ini dijumpai selama 10 bulan pertama. Tidak adanya refleks atau refleks menetap lebih dari 10 bulan menunjukkan adanya gangguan sistem saraf pusat. Babinski, yaitu jari kaki mengembang dan ibu jari kaki dorsofleksi, dijumlah sampai umur 2 tahun. Bila pengembangan jari kaki dorsofleksi setelah umur 2 tahun menunjukkan adanya tanda lesi ekstrapiramidal. Merangkak, yaitu bayi membuat gerakan merangkak dengan lengan dan kaki bila diletakkan pada abdomen. Bila gerakan tidak simetris menunjukkan adanya abnormalitas neurologi. Menari atau melangkah, yaitu kaki bayi akan bergerak ke atas dan ke bawah bila sedikit disentuhkan ke permukaan keras. Hal ini dijumpai pada 4-8 minggu pertama kehidupan. Refleks menetap melebihi 4-8 minggu menunjukkan keadaan abnormal. Selanjutnya, ekstruasi, yaitu lidah ekstensi ke arah luar bila disentuh dan dijumpai pada umur 4 bulan. Ekstensi lidah yang persisten menunjukkan adanya sindrom Down. Yang terakhir, galans, yaitu punggung bergerak ke arah samping bila distimulasi dan dijumpai pada 4-8 minggu pertama. Tidak adanya refleks menunjukkan adanya lesi medula spinalis transversal. Langkah kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa pada bayi baru lahir disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, seperti normal cukup bulan, sesuai masa kehamilan. Masalah yang dapat terjadi pada bayi baru lahir adalah bayi kedinginan. Kebutuhan bayi baru lahir adalah kehangatan, ASI, pencegahan infeksi, dan komplikasi. Langkah ketiga, perencanaan. Menurut Bobak, DKK tahun 2005, penanganan bayi baru lahir antara lain bersihkan jalan nafas, potong dan rawat tali pusat, pertahankan suhu tubuh bayi dengan cara mengeringkan bayi dengan handuk kering dan lakukan IMD, berikan vitamin K1, lakukan pencegahan infeksi pada tali pusat, kulit dan mata, serta berikan imunisasi HB0. Monitoring TTV setiap jam sekali terdiri dari suhu nadi dan respirasi. Langkah keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil disesuaikan dengan rencana asuhan yang telah disusun dan dilakukan secara komprehensif
efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence-based kepada bayi, meliputi membersihkan jalan nafas, memotong dan merawat tali pusat, mempertahankan suhu tubuh bayi dengan mengeringkan bayi dengan menggunakan handuk kering dan melakukan IMD, memberikan vitamin K1, melakukan pencegahan infeksi pada tali pusat, kulit, dan mata, serta memberikan imunisasi HB0. Langkah kelima, evaluasi. Penilaian atau evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi bayi, kemudian dicatat, dikomunikasikan dengan ibu dan keluarga, serta ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi bayi, meliputi 1. Bayi dapat menangis dengan kuat dan bergerak aktif. 2. Bayi telah dikeringkan dengan handuk dan telah dilakukan IMD selama 1 jam. 3. Tali pusat bayi telah dirawat dengan benar. 4. Bayi telah dijaga kehangatannya dengan cara dibedong. 5. Bayi telah mendapatkan injeksi vitamin K1, salep mata, dan imunisasi HB0. Langkah ke-6, dokumentasi. Pencatatan atau pendokumentasian dilakukan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada formulir yang tersedia dan ditulis dalam bentuk SOAP. S adalah data subjektif, yaitu mencatat hasil anamnesa dengan klien. O adalah data objektif, yaitu mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap klien. A adalah hasil analisa, yaitu mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. P adalah penetalaksanaan, yaitu mencatat seluruh perencanaan dan penetalaksanaan yang sudah dilakukan. Tinjauan teori asuhan kebidanan pada ibu nifas dengan metode SOAP. Langkah pertama yaitu pengkajian. Data subjektif meliputi identitas. Terdiri dari nama, umur, nikah atau lamanya, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat. Keluhan utama. Persoalan yang dirasakan pada ibu nifas adalah rasa nyeri pada jalan lahir, nyeri ulu hati, konstipasi, kaki bengkak, nyeri perut setelah lahir, payudara membesar, nyeri tekan pada payudara dan puting susu pecah-pecah, keringat berlebih serta rasa nyeri selama beberapa hari jika ibu mengalami hemoroid. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari meliputi pola nutrisi. Ibu nifas harus mengkonsumsi makanan yang bermutu tinggi, bergizi dan cukup kalori untuk mendapat protein, mineral, vitamin yang cukup, dan minum sedikitnya 2-3 liter per hari. Selain itu, ibu nifas juga harus minum tablet tambah darah minimal selama 40 hari dan vitamin A. Pola eliminasi. Ibu nifas harus berkemih dalam 4-8 jam pertama dan minimal sebanyak 200 cc. Sedangkan untuk buang air besar diharapkan sekitar 3-4 hari setelah melahirkan. Personal hygiene bertujuan untuk mencegah terjadinya infeksi yang dilakukan dengan menjaga kebersihan tubuh termasuk pada daerah kewanitaannya dan payudara, pakaian, tempat tidur, dan lingkungan. Istirahat. Ibu nifas harus memperoleh istirahat yang cukup untuk pemulihan kondisi fisik, psikologis, dan kebutuhan menyusui bayinya dengan cara menyesuaikan jadwal istirahat bayinya. Aktivitas yaitu mobilisasi dapat dilakukan sedini mungkin jika tidak ada kontraindikasi. Dimulai dengan latihan tungkai di tempat tidur, miring di tempat tidur, duduk dan berjalan. Selain itu, ibu nifas juga dianjurkan untuk senam nifas dengan gerakan sederhana dan bertahap sesuai dengan kondisi ibu. Hubungan seksual. Biasanya tenaga kesehatan memberi batasan rutin 6 minggu pasca persalinan untuk melakukan hubungan seksual. Data psikologis, yaitu respon orang tua terhadap kehadiran bayi dan peran baru sebagai orang tua, respon setiap ibu dan ayah terhadap bayinya dan terhadap pengalaman dalam membesarkan anak berbeda-beda,
dan mencakup seluruh spektrum reaksi dan emosi, mulai dari tingginya kesenangan yang tidak terbatas hingga dalamnya keputusasaan dan duka. Ini disesuaikan dengan periode psikologis ibu nifas, yaitu taking in, taking hold, atau letting go. Respon anggota keluarga terhadap kehadiran bayi bertujuan untuk mengkaji muncul tidaknya sibling rivalry. Dukungan keluarga bertujuan untuk mengkaji kerjasama dalam keluarga sehubungan dengan pengasuhan dan penyesuaian tugas rumah tangga. Data objektif. Pemeriksaan umum. Meliputi keadaan umum, baik atau tidak. Kesadaran bertujuan untuk menilai status kesadaran ibu. Kompos mentis adalah status kesadaran di mana ibu mengalami kesadaran penuh dengan memberikan respon yang cukup terhadap stimulus yang diberikan. Keadaan emosional, apakah stabil atau tidak. Tanda-tanda vital. Segera setelah melahirkan, banyak wanita mengalami peningkatan sementara tekanan darah sistolik dan diastolik, kemudian kembali secara spontan setelah beberapa hari. Pada saat bersalin, ibu mengalami kenaikan suhu tubuh dan akan kembali stabil dalam 24 jam pertama pasca partum. Denyut nadi yang meningkat selama persalinan akhir kembali normal setelah beberapa jam pertama pasca partum. Sedangkan fungsi pernafasan kembali pada keadaan normal selama jam pertama pasca partum. Pemeriksaan fisik meliputi payudara, bertujuan untuk mengkaji ibu menyusui bayinya atau tidak. Tanda-tanda infeksi pada payudara seperti kemerahan dan muncul nanah dari puting susu, penampilan puting susu dan areola. Apakah ada kolostrum atau air susu dan pengkajian proses menyusui. Produksi air susu akan semakin banyak pada hari kedua sampai ketiga setelah melahirkan. Perut bertujuan untuk mengkaji ada tidaknya nyeri pada perut. Pada beberapa wanita, linea nigra dan stretch mark pada perut tidak menghilang setelah kelahiran bayi. Tinggi fundus uteri pada masa nifas dapat dilihat untuk memastikan proses involusi berjalan lancar. Vulva dan perineum, pengeluaran lokea. Menurut Mukhtar, tahun 2011, jenis lokea diantaranya adalah lokea rubra, muncul pada hari ke-1 sampai 3 pada masa nifas, berwarna merah kehitaman dan mengandung sel desidua, vernix koseosa, rambut lanugo, sisa mekonium serta sisa darah. Kedua, lokea sanguinolenta. Lokea ini muncul pada hari ke-3 sampai 7 pada masa nifas, berwarna putih bercampur merah karena mengandung sisa darah bercampur lendir. 3. Lokea serosa, muncul pada hari ke-7 sampai 14 pada masa nifas, berwarna kekuningan atau kecoklatan dan mengandung lebih banyak serum, leukosit dan tidak mengandung darah lagi. 4. Lokea alba, muncul pada hari lebih dari 14 pada masa nifas, berwarna putih dan mengandung leukosit, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati. 5. Bila pengeluaran lokea tidak lancar disebut lasiastasis. Luka perineum bertujuan untuk mengkaji nyeri pembengkakan, kemerahan pada perineum, dan kerapatan jahitan jika ada jahitan. Ekstremitas bertujuan untuk mengkaji ada tidaknya udem, nyeri, dan kemerahan. Jika pada masa kehamilan muncul spider nevi, maka akan menetap pada masa nifas. Pemeriksaan penunjang meliputi hemoglobin. Pada awal masa nifas, jumlah hemoglobin sangat bervariasi akibat fluktuasi volume darah, volume plasma, dan kadar volume sel darah merah, protein urin, dan glukosa urin. Urin negatif untuk protein dan glukosa. Langkah kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa masa nifas disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, seperti P2A0 usia 22 tahun,
postpartum fisiologis. Perumusan masalah disesuaikan dengan kondisi ibu. Menurut Varney, ketidaknyamanan yang dirasakan pada ibu nifas adalah nyeri perut setelah lahir, payudara membesar, nyeri tekan pada payudara dan puting susu pecah-pecah, keringat berlebih serta rasa nyeri selama beberapa hari jika ibu mengalami hemoroid. Langkah ketiga, perencanaan. Rencana tindakan disusun berdasarkan prioritas masalah dan kondisi ibu. Tindakan segera, tindakan antisipasi, dan asuhan secara komprehensif. Rencana tindakan asuhan kebidanan pada masa nifas disesuaikan dengan kebijakan program nasional antara lain, periksa tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, lokea dan cairan pervaginam lainnya, serta payudara. Berikan KIE atau komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebutuhan nutrisi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, mobilisasi dini, dan aktivitas seksual, senam nifas, ASI eksklusif, cara menyusui yang benar, perawatan payudara, dan keluarga berencana. Dan berikan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. Keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu nifas disesuaikan dengan rencana asuhan yang telah disusun dan dilakukan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence-based kepada ibu dan atau keluarga dalam bentuk upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada masa nifas adalah melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, lokea dan cairan pervaginam lainnya serta payudara, memberikan KIE mengenai kebutuhan nutrisi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, mobilisasi dini dan aktivitas, seksual, senam nifas, ASI eksklusif, cara menyusui yang benar, perawatan payudara dan keluarga berencana, memberikan pelayanan keluarga berencana pasca persalinan. Angka kelima, evaluasi. Penilaian atau evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi ibu, kemudian dicatat, dikomunikasikan dengan ibu dan atau keluarga, serta ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi ibu, yaitu telah dilakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tinggi fundus uteri, lokea dan cairan pervaginam lainnya serta payudara. Ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali mengenai kebutuhan nutrisi, eliminasi, kebersihan diri, istirahat, mobilisasi dini dan aktivitas, seksual, senam nifas, ASI eksklusif, cara menyusui yang benar, perawatan payudara dan keluarga berencana. Ibu telah memilih metode kontrasepsi dan telah mendapatkannya. Langkah keenam, dokumentasi. Pencatatan atau pendokumentasian dilakukan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada formulir yang tersedia dan ditulis dalam bentuk SOAP. S adalah data subjektif, yaitu mencatat hasil anamnesa dengan klien. O adalah data objektif, yaitu mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap klien. A adalah hasil analisa, yaitu mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. P adalah penetalaksanaan, yaitu mencatat seluruh perencanaan dan penetalaksanaan yang sudah dilakukan. Tinjauan teori asuhan kebidanan pada neonatus dengan metode SOAP. Langkah pertama, pengkajian, terdiri dari data subjektif, meliputi identitas anak, meliputi nama untuk mengenal anak, jenis kelamin untuk memberikan informasi pada ibu dan keluarga serta memfokuskan saat pemeriksaan genitalia, anak untuk mengkaji adanya kemungkinan sibling rivalry, identitas orang tua, meliputi nama, umur, nikah atau lamanya, suku atau bangsa, agama, pendidikan, pekerjaan, dan alamat.
utama, yaitu permasalahan pada bayi yang sering muncul adalah bayi tidak mau menyusu, rewel dan bercak putih pada bibir dan mulut. Riwayat persalinan bertujuan untuk mengidentifikasi ada tidaknya jejak persalinan. Riwayat kesehatan yang lalu bertujuan untuk mengkaji ada tidaknya penyakit atau tindakan operasi yang pernah diderita. Riwayat kesehatan keluarga bertujuan untuk mengkaji ada tidaknya penyakit menular, penyakit menurun, dan penyakit menahun yang sedang dan atau pernah diderita oleh anggota keluarga yang kemungkinan dapat terjadi pada bayi. Riwayat imunisasi bertujuan untuk mengkaji status imunisasi guna melakukan pencegahan terhadap beberapa penyakit tertentu. Pola pemenuhan kebutuhan sehari-hari meliputi pola nutrisi, bertujuan untuk mengkaji kecukupan nutrisi bayi. Rentang frekuensi menyusui yang optimal adalah antara 8-12 kali setiap hari. Pola istirahat, kebutuhan istirahat neonatus adalah 14-18 jam per hari. Eliminasi, jika bayi mendapatkan ASI, diharapkan bayi meminum 3-4 kali buang air besar dalam sehari. Fesesnya harus sekitar 1 sendok makan atau lebih dan berwarna kuning, sedangkan buang air kecilnya pada hari pertama dan kedua minimal 1-2 kali serta minimal 6 kali atau lebih setiap hari setelah hari ketiga. Personal hygiene, bayi dimandikan setelah 6 jam setelah kelahiran dan minimal 2 kali sehari. Jika tali pusat belum putus dan dibungkus dengan kasa steril, minimal diganti 1 kali dalam sehari, dan setiap buang air kecil maupun buang air besar harus segera diganti dengan pakaian yang bersih dan kering. Data objektif. Pemeriksaan umum meliputi keadaan umum baik atau tidak. Kesadaran bertujuan untuk menilai status kesadaran bayi. Kompos mentis adalah status kesadaran di mana bayi mengalami kesadaran penuh dengan memberikan respon yang cukup terhadap stimulus yang diberikan. Tanda-tanda vital. Pernafasan normal adalah antara 40-60 kali per menit. Dihitung ketika bayi dalam posisi tenang dan tidak ada tanda-tanda distres pernafasan. Bayi baru lahir memiliki frekuensi denyut jantung 120-160 denyut per menit. Angka normal pada pengukuran suhu bayi secara aksila adalah 36,5-37,5 derajat Celcius. Antropometri. Bayi biasanya mengalami penurunan berat badan dalam beberapa hari pertama yang harus kembali normal, yaitu sama dengan atau di atas berat badan lahir pada hari ke-10. Sebaiknya bayi dilakukan penimbangan pada hari ke-3 atau ke-4 dan hari ke-10 untuk memastikan berat badan lahir telah kembali. Berat badan bayi mengalami peningkatan lebih dari 15-30 gram per hari setelah ASI matur keluar. Pemeriksaan fisik khusus meliputi kulit. Seluruh tubuh bayi harus tampak merah muda, mengindikasikan perfusi perifer yang baik. Menurut WHO tahun 2013, wajah, bibir, dan selaput lendir harus berwarna merah muda tanpa adanya kemerahan atau bisul. Kepala, bentuk kepala terkadang asimetris akibat penyesuaian jalan lahir, umumnya hilang dalam 48 jam. Ubun-ubun besar rata atau tidak menonjol, namun dapat sedikit menonjol saat bayi menangis. Mata, tidak ada kotoran atau sekret. Mulut, tidak ada bercak putih pada bibir dan mulut serta bayi akan menghisap kuat. Dada, tidak ada tarikan dinding dada bagian bawah yang dalam. Perut, perut bayi teraba datar atau teraba lemas, tidak ada perdarahan, pembengkakan, nanah, bau tidak enak pada tali pusat atau kemerahan di sekitar tali pusat. Ekstremitas, posisi tungkai dan lengan fleksi. Bayi sehat akan bergerak aktif. Genitalia, bayi perempuan kadang terlihat cairan vagina berwarna putih atau kemerahan, dan bayi sudah terbukti dapat buang air kecil dan buang air besar dengan lancar dan normal. Pemeriksaan refleks meliputi refleks Monro, rooting, sucking, grasping, neck writing, tunic neck,
straddle, babysking, merangkak, menari atau melangkah, estruasi, dan galans. Langkah kedua, perumusan diagnosa atau masalah kebidanan. Perumusan diagnosa kehamilan disesuaikan dengan nomenklatur kebidanan, seperti bayi M umur 7 hari neonatus normal, dan permasalahan bayi yang sering muncul adalah bayi tidak mau menyusu, rewel, dan bercak putih pada bibir dan mulut. Langkah ketiga, perencanaan. Menurut WHO tahun 2013, rencana asuhan kebidanan yang dilakukan pada neonatus adalah pastikan bayi tetap hangat dan mendapat ASI eksklusif, jaga kontak kulit antara ibu dan bayi, tutupi kepala bayi dengan topi yang hangat, berikan pendidikan kesehatan pada ibu dan atau keluarga terkait dengan permasalahan bayi yang dialami serta lakukan rujukan sesuai dengan pedoman MTBS jika ada kelainan. Langkah keempat, pelaksanaan. Pelaksanaan asuhan kebidanan pada ibu hamil disesuaikan dengan rencana asuhan yang telah disusun dan dilakukan secara komprehensif, efektif, efisien, dan aman berdasarkan evidence-based kepada bayi. Meliputi rencana asuhan kebidanan yang dilakukan pada neonatus adalah memastikan bayi tetap hangat dan mendapat ASI eksklusif, menjaga kontak kulit antara ibu dan bayi, menutupi kepala bayi dengan topi yang hangat, memberikan pendidikan kesehatan pada ibu dan keluarga terkait dengan permasalahan bayi yang dialami, serta melakukan rujukan sesuai pedoman MTBS jika ada kelainan. Langkah kelima, evaluasi. Penilaian atau evaluasi dilakukan segera setelah selesai melaksanakan asuhan sesuai dengan kondisi bayi, kemudian dicatat, dikomunikasikan dengan ibu dan keluarga, serta ditindaklanjuti sesuai dengan kondisi bayi. Berikut adalah hasil evaluasinya. Bayi telah dibedong dengan kain bersih dan kering, dan memakai topi bayi. Bayi mendapatkan ASI eksklusif dan ibu mengerti dan dapat menjelaskan kembali konseling mengenai permasalahan yang dialami oleh bayinya. Langkah keenam, dokumentasi. Pencatatan atau pendokumentasian dilakukan secara lengkap, akurat, singkat, dan jelas mengenai keadaan atau kejadian yang ditemukan dan dilakukan dalam memberikan asuhan kebidanan pada formulir yang tersedia dan ditulis dalam bentuk SOAP. S adalah data subjektif, yaitu mencatat hasil anamnesa dengan klien. O adalah data objektif, yaitu mencatat hasil-hasil pemeriksaan terhadap klien. A adalah hasil analisa, yaitu mencatat diagnosa dan masalah kebidanan. P adalah penatalaksanaan, yaitu mencatat seluruh perencanaan dan penatalaksanaan yang sudah dilakukan.